Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius.
Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita.
dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima B. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada Bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima B hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima B, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima B. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima B. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima B berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan dan setengah lainnya akan jadi gurun beku.
Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan 1/4 sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter
akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit. Dan biasanya dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari dua bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan. Tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh.
Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan 1 kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah 2 bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya.
Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain. Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi, setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen, tapi LP4365 emang beda dari yang lain, karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut. Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri, tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup. LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova. Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita. Tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi. Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi.
Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya. Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai Ice Eggs. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari Bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG-SAT-1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG-SAT-1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok. Mungkin DG-SAT-1 telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid. Selain itu, Ceres merupakan planet katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam. Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau massanya bertambah 70 kali lipat. Kondisi di luar angkasa sangat hening. Di sana cuma ada ruang hampa tanpa atmosfer, sedangkan gelombang suara perlu medium agar bisa merambat. Karena itulah, planet yang beratmosfer seperti bumi terdengar sangat bising. Nggak seperti saudara jumbonya, lubang hitam ini diperkirakan berukuran sangat kecil dan maksimal cuma sebesar atom. Meski begitu, beratnya setara dengan 1000 sedan. Salah satu teori juga mengklaim banyak lubang hitam mikro kemungkinan telah terbentuk sesaat setelah Big Bang. Malahan, sebagian ilmuwan bilang sejumlah lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Setiap jamnya, jumlah energi matahari yang terkirim ke bumi lebih banyak dari konsumsi energi di bumi dalam setahun. Meski orang zaman now menggunakan lebih banyak energi matahari daripada 10 tahun lalu, total konsumsinya cuma 0,7% dari penggunaan listrik tahunan dunia. Kemungkinan ada bulan yang juga mengorbit bulan lain, tapi para astronom belum menyepakati teori ini. Umumnya, planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Tapi kenapa nggak ada bulannya bulan atau moon yang juga dikenal sebagai subbulan, moonet atau moon? Para peneliti mengklaim kalau moon bisa aja memang ada, tapi induk bulan harus cukup besar dan moonnya cukup kecil. Jarak antara bulan-bulan ini dan planet induknya juga harus berjauhan.
Sebagai planet terberat di tata surya kita, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang paling kuat. Bahkan kekuatannya sampai 2,5 kali dari gravitasi bumi. Suatu saat nanti, gravitasi raksasa gas ini bisa mengoyak komet besar Shoemaker-Levy 9. Dan kalau sudah begini, Jupiter akan menelan sisa komet sebelumnya. Saat berdiri di ekuator Mars, kamu akan ngerasain suhu di kakimu seperti biasa-biasa aja. Tapi kepalamu bisa langsung beku. Sebelum melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa dan melewati galaksi, planet pengembara pernah terlempar keluar dari bintang induknya. Tapi ada planet unik yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sebesar planet, tapi medan magnetnya 200 kali lebih kuat dari Jupiter. Gravitasinya juga sangat kuat, hingga menghasilkan aurora yang terus berkedip di atmosfer kita. Europa merupakan salah satu satelit terbesar di Jupiter, meskipun ukurannya lebih kecil dari bulan. Tapi menariknya, permukaan Europa tertutup oleh es. Sebagian dari es ini sangat halus, jadi dipakai untuk main seluncuran. Selain itu, lompatan setinggi 1,2 meter di planet kita akan melambungkanmu hingga hampir 7 meter ke udara Europa. Meski begitu, kecepatan pendaratannya kurang lebih sama dengan di bumi. Haumea alias planet kata yang mengorbit sabuk Kuiper, punya bentuk oval unik dan 2 satelit. Karena satu harinya cuma berlangsung selama 4 jam, Haumea digolongkan sebagai objek besar yang rotasinya paling cepat di seluruh tata surya kita. Yang paling misterius tentang Haumea, justru planet ini punya cincin tipis selebar 64,4 km di sekelilingnya. Para astronom belum bisa menjelaskan proses dan asal-muasal objek langit ini, hingga akhirnya muncul di sekitar planet Katai tersebut. 11 bumi bisa muat di ekuator Jupiter, dan kalau planet kita seukuran anggur, si raksasa gas akan sebesar bola basket. 9 pesawat luar angkasa telah terbang ke Jupiter. 7 diantaranya cuma melewatinya dan 2 sisanya mengorbit di planet besar itu. Pesawat termutakhir, Juno, tiba di Jupiter pada tahun 2016. Kawah di kutub selatan bulan diperkirakan menjadi tempat paling dingin di seluruh tata surya. Dasar kawahnya selalu berada dalam bayangan, dan suhu tertinggi di sana cuma sampai minus 238 derajat Celcius, termasuk saat siang bolong. Kalau kamu mau terbang ke Pluto dengan pesawat, waktu tempuhnya sekitar 800 tahun. Gunung tertinggi di tata surya terdapat di asteroid Vesta, yang ternyata tingginya cuma beda tipis dengan Olympus Mons. Puncaknya setinggi 22,5 km dari dasar gunung, sehingga Rhea Silvia, begitulah namanya, hampir 3 kali lebih tinggi dari Everest. Cincin Saturnus nggak ditemukan secara bersamaan, tapi satu demi satu. Jadi penamaan cincin ini berdasarkan urutan abjad, sesuai waktu penemuannya. Dan akhirnya namanya jadi begini: D, C, B, A, F, G, dan E. Sehari di Venus kurang lebih selama 243 hari di bumi. Berarti kalau mau weekendan di Venus, kamu harus nunggu sekitar 3 tahun di bumi, karena 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya. Fenomena Terminator Event sedang terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet ganas ini bisa menyebabkan tsunami plasma ganda yang sangat dahsyat. Bencana ini mampu mengoyak permukaan matahari dan kecepatannya mencapai 305 meter per detik. Peristiwa ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan terjadi hampir tiap 10 tahun. Angin Neptunus paling kencang di seluruh tata surya kita, bahkan kebanyakan bisa mencapai 2.574 km per jam. Hampir semua badai besar ini bisa menelan planet kita bulat-bulat. Bintang paling terang ke-18 di langit malam alias Fomalhaut bisa jadi pemandangan yang mencekam. Bintang ini dijuluki mata Sauron. Karena cincin debu dan serpihan di sekelilingnya terlihat mirip mata raksasa yang tatapannya bikin nyalimu langsung ciut. Masa bintang misterius ini 2 kalinya masa matahari dan jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Kalau dalam ukuran kosmik sih, jarak segitu terbilang dekat. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi planet ini akan mengoyak Phobos. Dan peristiwa ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya cincin di sekitar Mars. 1 asteroid seukuran mobil memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Penyusup kayak gini bisa aja menghancurkan 1 kota kecil dari muka bumi. Debu dan asapnya akan naik ke atmosfer, menghalangi sinar matahari yang mau masuk ke permukaan planet kita. Akibatnya,
suhu global ngedrop dan iklim pun berubah. Tapi untungnya asteroid seperti ini sudah terbakar di atmosfer sebelum mendekati permukaan bumi. Sinyal radio yang terpancar dari ruang angkasa saat menghubungi bumi nggak sekuat bola lampu di lemari es. Setelah sampai di bumi, kekuatannya cuma 1/1 kuintillion watt. Pantesan aja ya, antena yang menangkap sinyal super lemah ini sangat besar. Deep Space Network yang mendeteksi sinyal dari pesawat luar angkasa punya antena parabola yang berukuran hingga 70 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Pada tahun 1999, NASA kehilangan pengorbit Mars karena tim tekniknya menggunakan sistem metrik, sedangkan tim yang lain menggunakan bantuan sistem imperial. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring waktu, gravitasi akan menarik gumpalan debu dan gas ini hingga ukurannya terus besar. Gravitasinya juga semakin kuat. Akhirnya, massa nebula akan jadi sangat berat, hingga runtuh oleh gravitasinya sendiri, lalu terbentuklah bintang baru. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scorpion, ada nebula kupu-kupu berdiameter lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula ini menjadi salah satu bentuk paling jelimet yang pernah teramati. Bintang induk nebula yang berupa katai putih punya suhu 250.000 derajat Celcius. Artinya, bintang ini terbentuk dari bintang besar lain yang diperkirakan lebih dari 5 kali lebih besar dari matahari kita. Katai putih ini dikelilingi cincin tebal yang ekuatornya punya debu dan gas. Mungkin karena itulah seluruh strukturnya kelihatan mirip jam pasir atau kupu-kupu. Kalau semua asteroid di tata surya digabungin, total masanya nggak akan melebihi 10% dari massa bulan kita. Ada awan uap air yang melayang-layang di luar angkasa. Awan ini mengelilingi lubang hitam supermasif sejauh 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan mengandung 140 triliun kali dari seluruh volume air di planet kita. Para astronom memperkirakan awan air ini muncul 1,6 miliar tahun lebih lambat dari alam semesta kita. Objek terpadat di ruang angkasa adalah bintang neutron. Meski cuma seukuran satu kota kecil, masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. 1 sendok teh materi bintang neutron akan seberat 1 miliar ton. Dan gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi di planet kita. Pada tahun 1993, probe Galileo sedang melakukan perjalanan melewati asteroid Mini dan diameter maksimumnya 32 km. Tetap aja sih, objek kecil ini punya satelit selebar 1,6 km. Para astronom telah menemukan banyak satelit yang mengorbit di berbagai planet kecil di tata surya. Kita dilingkupi matahari. Atmosfer bintang ini membentang jauh melampaui permukaannya yang terlihat, dan planet kita berada dalam jangkauannya. Begitulah angin surya menghasilkan fenomena menakjubkan seperti cahaya kutub utara dan selatan. Bintang biduk, bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk.
Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, 1 bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap.
Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun.